Kali ini, di pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang cara menentukan kalimat deskripsi dalam deskripsi bagian. Oke, sedikit mengingat di materi sebelumnya bahwa deskripsi bagian itu letaknya ada di paragraf tengah. Ingat, selalu ingat kalau deskripsi bagian adanya di paragraf tengah. Nah, misalnya nih ya, di dalam teks deskripsi itu ada 7 paragraf. Kalau di dalam teks deskripsi ada 7 paragraf, berarti paragraf 1 itu adalah identifikasi, paragraf 2 dan paragraf sampai dengan paragraf 6 itu deskripsi bagian, dan paragraf 7 itu sudah bisa dipastikan adalah penutup. Oke, misalnya ibu punya teks deskripsi dengan jumlah paragrafnya adalah 5 paragraf ya. Sudah bisa dipastikan paragraf 1-nya itu adalah identifikasi, paragraf 2 sampai dengan paragraf 4 itu adalah deskripsi bagian, dan paragraf 5 adalah bagian penutup. Ya, seperti itu. Jadi, bisa disimpulkan bahwa identifikasi itu terletak di paragraf 1 atau paragraf awal. Sedangkan deskripsi bagian terletak di paragraf tengah, dan penutup terletak di paragraf akhir ya. Jadi paragraf yang paling awal itu identifikasi, paragraf yang tengah itu adalah deskripsi bagian, dan paragraf terakhir itu adalah penutup. Oke, sekarang kita lanjut menentukan kalimat deskripsi dalam deskripsi bagian. Kalau kalian bisa lihat di sini, ini ada sebuah paragraf ya. Ada sebuah teks deskripsi ya, ayah panutanku. Di mana paragrafnya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Sudah bisa dipastikan paragraf 1 adalah identifikasi, paragraf 2 adalah deskripsi bagian, dan paragraf ketiga atau paragraf terakhir adalah penutup. Sebelum kita bahas, kita lihat di sini dulu. Nih, yang ini ya, perhatikan yang ini baik-baik. Perhatikan kotak merah. Nih, sudah ya tadi ya, perhatikan kotak merah ini. Cara menentukan kalimat deskripsi dalam deskripsi bagian adalah cari kalimat yang menjelaskan lebih detail dan rinci dari objek. Fokus pada paragraf tengah di sebuah teks. Lihat sini di bawah, ingat ya, kalau objeknya orang atau hewan, berarti pada deskripsi bagiannya menjelaskan tentang sifat, perilaku, dan kebiasaan orang atau hewan tersebut ya, tergantung objeknya apakah orang ataukah hewan. Nah, kalau misalnya objeknya itu adalah tempat wisata, berarti di dalam deskripsi bagiannya menjelaskan tentang keadaan atau suasana di tempat wisata tersebut ya. Selanjutnya, kalau objeknya itu adalah pementasan atau konser, berarti menjelaskan tentang bagian awal, puncak, dan penutup dari pementasan tersebut ya. Kita lihat ke paragraf deskripsi atau teks deskripsi di atas di sini ya. Oke, kita lihat bersama-sama. Kita lihat bersama-sama, judulnya adalah ayah panutanku. Berarti objeknya adalah ayah atau seorang ayah. Selanjutnya kita lihat di kotak yang merah ini. Nah, kalimat yang ada di kotak merah ini ya adalah semua kalimat deskripsi dari deskripsi bagian. Ya. Kita lihat di sini kalimat yang pertama. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Ini merupakan kalimat deskripsi dalam deskripsi bagian. Kenapa? Karena menjelaskan sifat ayah yang sabar. Tadi kan di sini jelas ya, bahwa kalimat deskripsi dalam deskripsi bagian itu adalah kalimat yang menjelaskan lebih detail dan rinci dari objek. Objeknya adalah ayah, berarti menjelaskan sesuatu hal yang rinci dan detail dari seorang ayah
Bisa menjelaskan tentang sifatnya, perilakunya, bisa juga kebiasaannya. Kita lanjut ke kalimat yang kedua. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ini pun termasuk ke kalimat deskripsi dalam deskripsi bagian, karena menjelaskan kebiasaan ayah dalam menghadapi sebuah masalah. Selanjutnya, kalimat ketiga. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Sama, ini pun masuk ke dalam kalimat deskripsi dalam deskripsi bagian, karena menjelaskan tentang sifat dari seorang ayah yang sabar. Lihat kalimat keempat selanjutnya, tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Ini pun masuk ke dalam kalimat deskripsi di deskripsi bagian, karena menjelaskan kebiasaan atau perilaku ayah yang tidak pernah marah. Selanjutnya, di kalimat yang kelima, beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Ini pun sama masuk ke dalam kalimat deskripsi bagian, karena menjelaskan kebiasaan perilaku ayah yang menunjukkan perasaannya hanya lewat gerakan bermakna di wajahnya saja. Berarti kan kebiasaan ayah ya. Nah, terakhir kalimat keenam, jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Ini pun sama masuk ke dalam kalimat deskripsi untuk deskripsi bagian, karena menjelaskan kebiasaan ayah hanya menggeleng jika ada anaknya yang membandel. Kalimat 1 sampai dengan kalimat 6 ini adalah kalimat deskripsi dalam deskripsi bagian. Ada di sini semua. Ya, dari kalimat 1 sampai dengan kalimat ke-6. Ya. Jadi untuk mendapatkan kalimat deskripsi dalam deskripsi bagian, kalian bisa fokus di paragraf tengah saja. Ya. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, untuk contoh berikutnya ini ada judulnya Gebiar Pementasan Tari Kolosal Arya. Berarti ini adalah sebuah pementasan, ya. Kalian bisa lihat di sebelumnya. Berarti ini tentang sebuah pementasan. Berarti akan menjelaskan tentang bagian awal, puncak, dan penutup dari sebuah pementasan, ya. Atau bagian akhir dari sebuah pementasan. Kalian bisa lihat di sini. Ini adalah paragrafnya yang ibu beri kotak merah dari sini sampai dengan sini. Ini adalah bagian deskripsi bagian. Oke, ini adalah bagian tengahnya nih. Dari sini sampai dengan sini, ini adalah bagian tengahnya. Berarti semua kalimat yang ada di sini nih, semuanya nih sampai dengan sini nih, itu adalah kalimat deskripsi dalam deskripsi bagian. Jadi kalau misalnya ibu minta sama kalian, carilah kalimat deskripsi dalam deskripsi bagian. Ibu kasih paragrafnya, ibu kasih teks deskripsinya ini. Kalian gak perlu ngambil dari kalimat ini, kalian gak perlu ngambil dari kalimat yang ada di paragraf ini. Ya, gak perlu ngambil dari sini, gak perlu ngambil dari sini. Kalian ambil dari yang ibu kotak warna merah. Oke, kalian bisa lihat di sini, ya. Kalian bisa lihat di sini. Ibu pisahkan bagian awal, puncak dan penutup ya. Yang awal dulu ya. Kalimat 1 nih. Pertunjukan dimulai pada pukul 20. Bener nggak ini ada di dalam kotak? Ada dong ini nih. Pertunjukan dimulai pada pukul 20. Ini menjelaskan awal mula pementasan itu dimulai pada jam 20 atau jam 8 malam. Selanjutnya, kalimat yang kedua. Pertunjukan dibuka dengan nyala api yang berkobar di depan Tugu Monas. Benar nggak ada di sini? Yang mana nih kira-kira? Ada nih kalimat kedua. Pertunjukan dibuka dengan nyala api yang berkobar di depan Tugu Monas. Ya, berarti benar ya. Ini termasuk ke dalam kalimat deskripsi dalam deskripsi bagian. Ya, menjelaskan bagian awalnya. Karena ini kan awal, puncak, dan penutup.
selanjutnya yang bagian puncak nih. Kalimat 1 ya. Adegan puncak benar-benar mengaduk-ngaduk emosi penonton. Bener nggak kalimat ini ada di kotak merah? Lihat, ada dong, ini dia. Adegan puncak benar-benar mengaduk-aduk emosi penonton. Berarti benar, ini termasuk ke dalam kalimat deskripsi di deskripsi bagian. Kita lanjut ke bawah. Nah, ini lanjutannya. Nah, ini pun kalian fokus di kotak yang merah, karena kotak yang merah ini adalah bagian penutup ya. Ibu kotakin merah kayak gini aja. Nah, kalimat satunya, pementasan ditutup dengan peristiwa tragis. Bener nggak? Coba dilihat. Pementasan ditutup dengan peristiwa tragis. Betul ya, berarti ya. Kalimat kedua, irama yang menyayat menutup pertunjukan atas tragedi yang menimpa Arya. Bener nggak? Coba. Benar, ada di sini. Irama yang menyayat menutup pertunjukan atas tragedi yang menimpa Arya. Kurang lebih seperti itu. Kalian bisa lihat yang nomor 3, nomor 4. Jadi intinya, Ibu balik lagi ke sini. Intinya adalah kalau kalian ingin mencari kalimat deskripsi dalam deskripsi bagian, kalian fokus ke paragraf tengah saja. Karena sudah bisa dipastikan kalimat-kalimat yang ada di paragraf tengah dari sini nih semuanya nih sampai dengan ke sini, sampai dengan kedukaan Arya, itu adalah kalimat deskripsi di dalam deskripsi bagian. Kalau yang ini bukan, karena ini bagian akhir. Kalau ini salah, karena ini bagian identifikasi ya. Karena ini identifikasi, karena ini adalah penutup teks deskripsi. Ya, jadi fokus ke paragraf tengah saja. Kurang lebih seperti itu untuk menentukan kalimat deskripsi dalam deskripsi bagian. Untuk tugasnya, tugas akan diberikan di video selanjutnya. Jadi silahkan kalian tonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.